discount. Silakan Kak Christoph. Oke, terima kasih Kak Rizky atas kesempatannya. Saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Suara saya udah kedengaran ya? Sudah jelas ya? Sudah Jelas, jelas. Bu, Mbak. Jelas ya? Jelas, Kak, jelas. Oke, oke, saya akan mulai presentasi sebentar. Tapi saya masih belum di-assign sebagai co-host nih, Kak Rizky. Oke, sebentar. All participant. Udah Kak, coba Kak. Udah ya, sebentar. Sudah kelihatan ya untuk presentasinya? Kelihatan, Mbak. Kelihatan, Kak. Oke, jadi saya Sofani, salah satu mentor di PT Sebangku, khususnya untuk aktivitas 3. Ini adalah progress report kita untuk bulan November tahun 2023. Sebentar. Jadi ada 20 orang mahasiswa yang ada di aktivitas 3, terdiri dari 7 divisi, ada full stack, ada mobile app, ada marketer, ada graphic designer, ada copywriter, ada IT, QA, and admin, ada social media specialist. Nah, dari masing-masing mahasiswa ini, kalau saya lihat juga ada yang ke tempatnya Bu Tati, ada yang ke tempatnya Pak Saiful, ya. Oke, terus kita di sini juga ada 3 mentor. Ada saya yang membawai divisi copywriter dan graphic designer. Kemudian ada Kak Nur Hidayat di full stack developer, mobile app developer, dan IT, QA, dan admin. Kemudian ada Kak Etana di divisi marketer, social media spesialis, dan graphic designer yang khusus membantu untuk social media spesialis. Nah, kita juga di sini mengundang pembicara tamu. Waktu itu kita mengundang Kak Prayudi Utomo. Beliau adalah spesial expertise dari UI UX designer yang khusus memberikan mentorship untuk teman-teman yang magang di tempat kami di aktivitas K3. Di bulan ini kita juga rencananya akan mengundang satu lagi expert untuk mengisi di bagian release management. Kemudian kita juga mengikut sertakan teman-teman yang ada di aktivitas 3, kegiatan di luar, seperti kemarin kita ada kegiatan untuk teman-teman developer untuk belajar mengenai Flutter native development. Kemudian kita juga meminta teman-teman copywriter untuk melihat kegiatan studi abroad. Jadi untuk selain untuk refreshing juga untuk menambah wawasan mereka. Kemudian kita juga ada acara di luar, kemarin kita menyelenggarakan semester meet up, di mana kita sama-sama pergi keluar untuk sebenarnya untuk presentasi progres dan juga happy revisi. Kemudian di sini sesuai dengan masukan sebelumnya dari Bu Tati yang ingin tahu sebenarnya yang progres sekarang itu sesuai dengan rencana atau memang tidak sesuai dengan rencana gitu ya. Jadi memang di awal kita membuat perencanaan, di sini fokusnya ke development sistem kita ya, dataacademy.id, dengan menggunakan front end-nya itu Next.js, Tailwind, kemudian back-end-nya Laravel, mobile app kita menggunakan Flutter, database menggunakan MySQL, kita juga menggunakan server Google Cloud Platform, kemudian kita juga menggunakan content delivery network-nya itu Cloudflare, kemudian kita menggunakan service Firebase, ada Firebase, Preslytic, kemudian ada yang remote config, kemudian collaboration tool kita menggunakan GitHub, dan management tool kita menggunakan Jira. Nah, secara umum sebenarnya ada satu fitur yang kita take out di dalam plan, yaitu authoring tool yang saya merah-merahin ini, karena kita melihat bahwa fitur tersebut terlalu sulit mungkin ya, terlalu advance untuk teman-teman magang, karena basically kan mereka masih belajar juga ya, belajar sambil bekerja gitu. Development beberapa fitur memang mengalami keterlambatan, namun secara keseluruhan itu masih on track. Kendalanya ya karena teman-teman magang memang masih belajar. Tapi secara keseluruhan sebenarnya kualitas mereka udah good to excellent ya. Dan juga karena banyaknya pekerjaan. Kemudian untuk progress tim lainnya itu menyesuaikan dari progress tim development. Nah, ini adalah progres dari masing-masing tim. Di sini ada tim full stack development. Nah, kita sudah melakukan beta launch. Jadi, teman-teman, Bapak Ibu, teman-teman sekalian bisa coba ke website kita ya, dataacademy.id. Di situ kita ada launch. Di sini ada launch versi webnya, ada yang versi app-nya. Jadi ada responsifnya juga, semuanya udah oke.
tinggal beberapa fitur aja yang belum kita launch. Kemudian untuk tim full stack, ini adalah deretan fitur yang mereka sudah bangun. Ada login, ada register, ada lupa password, ada homepage, ada blogs, ada kontak us, ada dashboard user, profile user, apply as creator, change password, delete account, dashboard creator, halaman konten, upload course, upload post, review konten, edit konten, halaman penjualan, halaman pengguna. Ini saya cepat aja ya, supaya waktunya nanti yang lainnya bisa keburu. Kemudian ada profil kreator, dashboard admin. Jadi di full stack development itu sendiri, mereka selain membuat website, juga membuat back-end-nya ya. Ada blog kategori, ada payment. Jadi kita sudah sampai ke fitur payment, ada user admin, ada apply as creator and delete account, ada skill kategori, list content, feedback, ebook, customer, service. Nah, kemudian untuk di tim mobile app developer sendiri, ini timnya ada tiga orang. Kemudian kegiatannya itu daily stand up meeting, scrum planning, scrum review, regroup, modding. Itu karena kita menggunakan agile metodologi yang basisnya adalah scrum. Nah, kita juga udah melakukan beta launch di Play Store. Jadi nanti Bapak Ibu teman-teman ya bisa coba aplikasinya Fit Academy. Di search aja di Play Store ada Fit Academy, itu udah siap digunakan. Walaupun memang ada beberapa fitur yang masih belum ya, tapi ini namanya juga beta launch. Nah, untuk progress termin 1, teman-teman udah membuat splash screen onboarding, login, register, login, password, ada course content, ada komen. Jadi memang kita membuat aplikasi yang mirip dengan TikTok, tapi nantinya untuk belajar ya, karena visi kita yang menjadikan aplikasi seperti TikTok for education, seperti itu ya. Jadi kenapa TikTok? Karena kalau kita lihat orang-orang zaman sekarang tuh seneng banget pakai TikTok ya. Jadi kita ingin membuat aplikasi yang orang bisa belajar dengan senang. Seperti itu. Kemudian untuk fitur aplikasinya ada detail course, ada discovery, ada make course, ada notification, profile view, edit profile, edit avatar, select interest. Kemudian untuk progress yang kedua, kita udah membuat fitur-fitur semacam TikTok kayak FYP, discovery. Kemudian kita juga ada fitur advance yang memanfaatkan pencarian berdasarkan QR code ya. Jadi nanti aplikasi ini salah satunya digunakan di perusahaan-perusahaan. Kalau misalnya mereka mempunyai training mengenai penggunaan alat, di alatnya sendiri itu bisa ditempelkan QR code sehingga orang akan dengan mudah mencari gimana caranya menggunakan alat tersebut. Kemudian ada search by kategori, ada hasil per kategori, ada my content, ada course, share QR, ada bookmark, ada like content, ada apply as creator, ada chart. Jadi di aplikasi ini selain digunakan oleh perusahaan dan sekolah, jadi mungkin nanti untuk Bu Tati sama Pak Saiful kalau misalnya mau coba pakai aplikasi ini untuk belajar murid-muridnya boleh Pak. Nanti kita buatkan kontennya, kita bantu buatkan kontennya. Selain itu juga kalau misalnya mau jual kelas atau jual pembelajaran keluar juga bisa. Nah, untuk IT QA dan admin, tugasnya memang menyiapkan environment untuk aplikasi kita. Kita di sini menggunakan Google Cloud Platform. Di sini ada 3 server yang sudah kita deploy. Ada 1 server untuk development, ada production, ada server khusus untuk database. Kemudian kita menggunakan object storage juga. Dan untuk mail servernya kita menggunakan server di FulTR. Kemudian mereka juga menggunakan automation untuk melakukan deployment dan untuk mengecek kode. Kemudian tugas mereka juga selalu melakukan update website kalau misalnya ada bug langsung update. Kemudian update untuk selain yang di front end web juga front end admin. Kemudian juga maintain rilis ke Google Play. Selain itu mereka juga membuat test case untuk melakukan pengujian terhadap aplikasi. Nah, untuk berikutnya adalah tim copywriter. Ini ada 4 orang. Tugas mereka selain membuat artikel, skrip, naskah, juga untuk caption Instagram ya. Nah, proyeknya tadi membuat artikel, itu udah pasti. Jadi tugas mereka dalam 1 minggu itu mereka menerbitkan 2 artikel di internal Fit Academy.id, juga 1 artikel promosi ke luar sistem. Kemudian juga membuat skrip, storyboard, kolaborasi dengan tim produksi, dan caption Instagram. Nah, mereka juga
kita haruskan untuk belajar bagaimana caranya melakukan riset keyword, kemudian gimana caranya melakukan penulisan yang optimal menggunakan konsep SEO, kemudian melakukan penulisan script writing, creative thinking, keterampilan komunikasi, dan jurnalisme. Nah, ini yang sudah mereka buat, modul-modul yang mereka buat. Pertama, mereka membuat 4 ebook. Kemudian di September mereka menerbitkan ada 20 artikel. Kemudian mereka juga membuat skrip untuk, kebetulan di sini kita sudah mempunyai beberapa klien, walaupun klien trial ya. Di sini ada MTS Nurul Iman, kemudian ada banyak sebenarnya, tapi tidak ada di list ini. Nanti di list marketing pasti ada. Kemudian di bulan Oktober menerbitkan 30 artikel, kemudian juga membuat skrip untuk Scholar. Ini adalah customer-customer kami ya. Scholar, SMP Al-Abidin, Sinaw Jogja, SMK Syubbanul Waton, sorry. Nah, mereka juga membantu untuk menjadi talent dalam produksi video pembelajaran kita. Kemudian mereka juga kita kasih kesempatan untuk belajar mengenai jurnalistik dan menulis berita jurnalistik. Kemudian di November, seperti biasa, mereka membuat ada sekitar 20 artikel. Kemudian juga membuat storyboard dan skrip untuk SMP Al-Abidin dan Astera Mesin. Oke. Nah, kendalanya mereka ya pastinya karena kita menggunakan fitur-fitur yang semuanya gratis ya, tidak berbayar. Jadinya mereka mungkin agak kesulitan untuk mendapatkan ketika melakukan riset keywords. Kemudian di tim marketing sendiri, seperti biasa mereka membuat marketing account plan summary, kemudian ada LOP, list of prospect, kemudian user trial, dan status partnership. Nah, ini nanti kalau misalnya Bapak Ibu tertarik untuk membaca lebih lanjut mengenai dokumen-dokumen mereka, karena banyak sekali ya, kita cantumkan linknya. Kemudian di sini ada list of prospek kita. Jadi mereka tugasnya memang mencari prospek-prospek untuk mereka follow up, untuk mencoba platform kita. Ini ada list of prospeknya. Nah, ini adalah beberapa customer yang sudah melakukan trial di sistem kita. Oke. Nah, mungkin kendala mereka ya salah satunya karena bisa dibilang ya, Fit Academy itu menjadi uh, mobile microlearning pertama di Indonesia. Jadi agak sulit untuk mengedukasi klien ya. Gimana sih caranya kayak belajar tapi kayak pakai TikTok gitu. Karena selama ini kalau misalnya LMS-LMS yang lain itu kan formatnya memang mereka belajar menggunakan desktop dengan format yang landscape ya. Sedangkan kalau di Fit Academy mereka menggunakan handphone dengan format yang portrait. Mungkin itu bedanya. Kemudian untuk tim sosial media, seperti biasa, mereka menerbitkan konten-konten yang related dengan progres kita. Seperti di Instagram, kemudian di TikTok. Nah, di sini juga mereka membuat analisa gimana dibandingkan dengan sebelumnya. Kayak misalnya untuk Instagram ternyata performanya turun, tapi followernya naik, seperti itu. Juga di LinkedIn, rata-rata engagementnya naik untuk di bulan ini, walaupun memang masih sangat sedikit untuk reach-nya kita ya. Oke. Terus ini adalah produksi konten yang mereka buat untuk sosial media Fit Academy. Oke, berikutnya adalah tim desain grafis, terdiri dari 4 orang. Tugas utama mereka selama ini membuat konten dan mensupport tim lain dalam pembuatan konten. Jadi seperti yang tadi untuk script atau storyboardnya dibuat oleh tim copywriter, kemudian untuk produksinya dibuat oleh tim desain grafis. Ini adalah contoh-contoh yang sudah dibuat oleh teman-teman desain grafis.
Dan kita juga sudah meminta feedback dari customer-customer kita yang umumnya mengatakan bahwa so far sih sudah oke seperti itu. Kemudian mereka juga membuat desain untuk UI UX untuk web maupun apps. Oke, kalau dari saya sih cukup sekian. Mungkin nanti detailnya saya akan share materi ini ke grup. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Ini untuk feedbacknya mau diakumulasi apa satu-satu G, Pak Saiful Butati? Monggo. Monggo. Saiful mungkin dulu Pak, silakan Pak. Kalau saya langsung aja nanti, gitu ya Bu Tati ya. Iya, takut lupa ya Pak, atau gimana? Kalau kemarin satu-satu ya Pak, langsung ya? Kemarin langsung kayaknya. Langsung ya. Mau yang kayak kemarin apa sekarang dikumpulin jadi satu Pak? Enggak. Kayak kemarin aja Bu Tati. Jadi semuanya terus kita biar nggak tanya satu-satu. Khawatirnya nanti pertanyaannya sama. Sama lupa juga ya Pak. Monggo kalau ada pertanyaan. Oke. Ya. Berarti lanjut ya. Oke, Lanjut dulu, selanjutnya Oh, lanjut. tadi aktivitas 3 ini kita akan loncat ke aktivitas 4. Monggo, Mbak Risti atau Bu Wiwit, silakan. Izin saya atau Bu Wiwit? Langsung aja Mbak Risti. Oh, saya. Oke. Iya, siap. Oke, selamat sore untuk Bu Tati dan Pak Saiful. Izinkan saya dari Rizky dari aktivitas 4 untuk melaporkan reporting dari bulan September sampai ke November. Ini agak susah. Gimana Mbak Risti? Berat sekali benar Pak. Saya itu aja. Kita ini dulu aja ya, loncat dulu ya. Boleh Ini sudah. Oke, siap. Oke. Sudah saya. Untuk ini kita lanjut aja dari full stack ada 3 anak. Itu ada Ardio, Muhammad Ibnu, Muhammad Iqbal, dan desain ada 5, Arif Rahman, Siti Fatimah, kemudian ada Iva Arma, Khairul Nisa, dan Amalia. Untuk tim marketer ada 2 yaitu Kevin Adiato, Muhammad Faisal, dan kemudian ada di data analis ada 3 yaitu Ichen, ada Alwi, dan Hafid. Di konten kreator ada 3 juga yaitu Isro Remita, Zahra, dan Fatur Rahman. Kemudian ada di video editor ada 1 yaitu Yusuf Maulana Ramadan. Ini
dinding klien kita, target-target yang sudah kita kerjakan di beberapa 4 bulan ini, menuju 4 bulan ini. Kemudian progress reporting dari full stack. Full stack ini ada terdiri dari tiga mahasiswa. Sebelumnya dikerjakan ada 3 website, Nasmologi LMS kita, Nasmologi, kemudian ada Duit AB dan Nasma Office tentunya untuk lanjutan dan maintenance. Untuk yang sudah dikerjakan lanjutan dari reporting ada Nasmologi, fitur karir, with panduan Nasmologi, maintenance, input ilustrasi dan beberapa aset, kemudian ada halaman panduan setiap role-nya, kemudian skenario testing. Untuk Nasma Office masih maintenance dan skenario. Untuk beberapa website Vivid AB dari desain dan implementasi beberapa desain lainnya. Untuk desainnya ada beberapa yang sudah ditampilkan untuk Vivid AB. Kemudian ini ada di bagian skenario testing. Bisa dicek nanti saya akan bagikan juga. Kemudian untuk kosmologi kita juga sudah perkembangan dan juga sudah testing beberapa peserta dan UMKM juga. Kemudian tinggal dicek saja kalau memang DPP ingin login atau pendaftar. Itu ada linknya kemarin di Nasmologi. Kemudian saya cepatkan saja untuk divisi marketing. Kita sudah melakukan beberapa proposal penawaran. Kemudian membuat silabus LMS yaitu untuk materi-materi selanjutnya yang akan kita produksi juga. Kemudian persiapan ads. Kita sudah buat beberapa video ads dan beberapa bahan next selanjutnya untuk dibuat video ads juga. Sudah melakukan telemarketing, canvassing, beberapa proposal, dan pendampingan event juga kegiatan untuk bagian ads juga. Kemudian ada presentasi hotel mengenai proposal penawaran dari Nasma. Ini beberapa proposalnya, ada silabusnya juga. Kemudian ads yang sudah kita lakukan. Beberapa melakukan canvassing penawaran produk dari Nasma. Kemudian perbaikan atau menambahkan copywriting di thumbnail video dan lainnya. Kita sudah melaksanakan workshop internal. Dan ini ada capaian dari divisi marketing. Jika linknya tidak bisa dibuka, nanti saya cantumkan di halaman bagian belakang. Selanjutnya untuk ada data analis. Data analis sudah melakukan review beberapa buku, karena data analis ini akan melakukan pembuatan buku juga. Beberapa review jurnal-jurnal, kemudian research, menulis press release yang sudah ditampilkan di Nasma Office. Ini ada beberapa link press release-nya sudah dikunjungi. Ada target juga pengunjungan dari setiap press release kita minimal 100. Jadi kita usahakan setiap press release yang sudah dibuat harus di-share, dibaca. Kemudian pembuatan silabus yang kita akan produksi juga beberapa materi untuk LMS. Membuat beberapa jurnal. Ada beberapa job tambahan juga. Kemudian target di bulan selanjutnya ada membuat artikel, menyusun jurnal juga, kegiatan Nasma Office, konten, dan buku yang sedang dibuat. Data. Graphic design, untuk graphic design ada 5. Ada beberapa yang sudah dikerjakan dari bulan September sampai November atau minggu ke-7 sampai ke-12. Beberapa aset untuk LMS, aset untuk website Nasmologi, kemudian untuk feed Instagram dan proposal penawaran. Ini aset video-video yang sudah dibuat. Kita aset video LMS, kemudian ini ada request design dan beberapa setiap minggu kita ada beberapa request design juga untuk poster media pembelajaran untuk anak SD dan anak TK.
Kemudian aset template dari website Nasmologi dan feeds juga, thumbnail LMS, proposal marketing. Kemudian ada beberapa editing ulang dan ada beberapa yang sedang melakukan editing untuk Nasmologi karena beberapa video editor kita perlu penambahan tim. Jadi kita akan jadi dari graphic design diminta bantuan untuk mengedit Nasmologi. Yang akan dikerjakan di bulan ini dan selanjutnya ada beberapa aset website, tetap menggunakan aset LMS, video LMS juga, dan request desain lain. Kemudian dari konten kreator ada 3. Ya, ada pembuatan konten planner di bulan November dan kemudian ada pembuatan konten planning beberapa di Oktober, beberapa di Oktober, November, dan kemudian kontennya sudah rilis dan pembuatannya sudah rilis pembuatan konten untuk Nasmologi juga beberapa konten lainnya. Karena dikhususkan untuk Nasmologi, jadi beberapa konten yang diberikan atau edukasi tentang LMS. Kemarin kita juga sudah melakukan bonding untuk sharing-sharing secara santai dan beberapa melakukan aktivitas libur. Bonding ini kita lakukan ada di Ledok saling sharing session dan tim. Kemudian ada beberapa liputan konten juga, pembuatan desain di bulan Oktober, pembuatan desain di bulan November, video-video LMS yang sudah dikerjakan. Dan target kedepannya masih untuk pembuatan video LMS juga, konten Instagram juga masih. Kemudian ada di editor. Yang video editor ada Yusuf Maulana, ada 1, tapi tetap dibantu dari divisi lainnya. Pencapaiannya sudah membuat beberapa editing LMS, rendering juga sudah ada. Kemudian masih melakukan beberapa target editing. Target editingnya ada 12 dan sekarang sudah melakukan 6 editing yang sudah selesai. Kemudian ada beberapa link yang disampaikan, link pekerjaan, link reporting setiap divisi juga jika tidak bisa. Sudah atau mau ditanggapi sekarang? Oke, terima kasih Mbak Risti. Kita lanjut ya ke Kak Maya, aktivitas 2. Silakan Kak. Selamat sore semuanya. Ini dari aktivitas 2 ada beberapa divisi. Divisi yang pertama itu untuk full stack. Full stack ini ada Muhammad Priyandani Nur Iksan atau Dani dan Bagas. Nah, di full stack ini sebenarnya bulan ini sudah harus deploy, tapi kita masih punya waktu 1 minggu. Akhir teman-teman masih melakukan integrasi, masih belum selesai ya. Ternyata masih ada beberapa kendala di jaringan CI-nya, terus beberapa masalah di integrasi. Jadi memang agak ada sedikit kemunduran dari waktu rencana yang seharusnya di minggu 3 ini sudah deploy. Mereka masih mencari masalah kenapa kok belum bisa sampai hari ini. Itu dari untuk divisi full stack. Ini beberapa hal yang mereka kerjakan selama ini, menyesuaikan konten juga. Nah, ini beberapa masalah yang mereka temukan, filter tidak bisa dilakukan secara multiple,
Kemudian mereka juga masih terus melakukan integrasi API dan QuickBooks-nya karena ada beberapa perubahan dari yang terakhir. Kemudian, nah ini yang kendala yang masih dihadapi yaitu integrasi antara API dengan formulir discussion-nya masih belum berhasil berfungsi. Nah, tapi mereka tetap mencoba. Di minggu terakhir nanti saya baru bisa ngecek lagi untuk laporan yang bulan depan ya. Nah, kemudian untuk divisi buku ilustrator, sebenarnya divisi ilustrator, mereka bertugas untuk mengilustrasi buku-buku. Mereka sudah berhasil menghasilkan 28 ilustrasi buku dan 4 ilustrasi paket worksheet. Ini adalah contoh-contoh yang sudah jadi. Untuk ilustrator ini termasuk jumlah yang paling banyak, sampai 9 anak magang, karena memang mengilustrasi buku itu waktunya cukup panjang ya. Ini termasuk worksheet-worksheet yang sudah dikerjakan. Dan ada dari 9 anak itu memang ada 1 anak yang akhirnya memang sama sekali tidak lolos. Pertama dari sisi waktu, tidak sanggup menyanggupi sisi waktu. Yang kedua dari sisi hasil kerja. Hasil kerjanya memang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan diinginkan oleh kami dari aktivitas 2. Sehingga akhirnya dia di drop, lebih banyak hanya membantu untuk menyusun layouting, lebih ke layouting. Sementara 8 yang lain itu ada 1 yang sangat luar biasa bagus dan sudah tampak sangat profesional, sisanya masih progres ya belajar. Tapi so-so lah ya, kemampuan mereka cukup baik. Ini bisa dibuktikan dengan hasilnya ya. Walaupun hampir semuanya selalu mundur secara waktu. Dalam pengertian misalnya deadline-nya itu 5 hari. Rata-rata selesai dalam 10 hari. Seperti itu. Ini rata-ratanya. Nah, ini dari ilustrator, secara overall termasuk yang hasilnya paling memuaskan. Kemudian ini teman-teman ilustrator juga kemarin mendapatkan materi, mereka sempat ke Solo untuk belajar tentang ilustrasi konsep art dan juga splash art. Nah, kemudian juga untuk materi yang bulan ini kita belum masukkan laporan karena baru kemarin. Itu materi tentang style art untuk buku cerita anak. Teman-teman juga ini nggak cuma ilustrator ya, semua divisi kemarin sempat melakukan aktivitas di luar, yaitu mereka melakukan bonding dengan camping bersama selama 1 malam. Hampir semua divisi dan refreshing ya, bonding refreshing. Memang tidak terlalu berhubungan dengan pekerjaan, tapi sebenarnya hal tersebut juga membantu teman-teman dalam lebih baik dalam proses pekerjaan seperti itu. Nah, kemudian ini termasuk salah satu karya yang sangat bagus. Masih dari divisi ilustrator. Karena cukup banyak memang pekerjaannya, dan itu tadi berulang di setiap minggu karena banyak yang tidak bisa tidak selesai tepat waktu. Seharusnya sudah tutup untuk ngerjain selanjutnya, tapi karena masih banyak salah sehingga diulang, banyak revisi sehingga kembali ke ilustrator untuk diperbaiki seperti itu. Kemudian cukup
banyak. Karena termasuk yang paling banyak anak-anaknya. Nah, ini untuk penulis. Nah, tim penulis dan editor ada 2 anak, yaitu Nancy dan Lia. Mereka juga mendapatkan pekerjaan untuk mengedit buku cerita anak yang ditulis oleh anak-anak, jadi karya anak-anak, hasil dari kelas belajar anak-anak. Dan ini mengeditnya memang sangat rumit, karena tulisan anak-anak itu bukan tulisan yang sudah jadi, sehingga kita harus bisa mengeluarkan kemampuan terbaik untuk mengedit tulisan mereka tanpa membuat tulisan itu berubah atau rohnya berubah. Jadi tetap mengutamakan karya anak itu, tapi tetap bisa dibaca dengan lebih nyaman, seperti itu. Ini hambatan yang utama ya, kesulitan. Kemudian selain itu tetap harus menulis, mereka menulis beberapa tulisan. Kemudian mereka juga melakukan proofread terhadap buku-buku, dan mereka masih tetap harus menulis juga. Ada beberapa cerita pendek. Sampai hari ini mereka sudah menghasilkan sekitar 30 cerita pendek. Berdua ya, mereka berdua sudah menghasilkan 30 cerita pendek. Kemudian kemampuannya secara umum cukup, namun memang masalahnya bukan pada kemampuan teknis semata, tapi pada kemampuan mereka untuk memiliki bahan, dan bahan itu harus dimiliki melalui bacaan-bacaan yang bermutu ya. Sayangnya mereka anak-anak yang memang tidak suka membaca dan jarang membaca, sehingga istilahnya mereka itu punya dapur yang indah, punya pen yang bagus, kompor yang mahal, alat-alat masak yang lengkap, tapi sama sekali tidak punya bahan untuk dimasak. Itu masalah utama pada teman-teman penulis. Untuk masalah editor juga mereka kadang kurang cermat, kurang rajin, kurang telaten gitu. Karena buku cerita, khususnya cerita anak atau karya anak, itu memang sesuatu yang sangat rumit untuk diedit. Jadi itu jadi kendala tersendiri yang membuat mereka tidak sabaran. Nah, ini untuk, oh iya ya, lupa. Ini untuk product manager. Nah, product manager ini sudah menyusun berbagai hal, yaitu salah satunya proposal penawaran kerjasama, surat pengajuan, menyusun MOU untuk penawaran kerjasama, membuat brief, buku. Jadi product manager itu dia bertanggung jawab untuk membuat sebuah produk, merancang sebuah produk dari awal, dari rencana, tahap rencana sampai akhir. Mulai dari rencana bukunya seperti apa, misalnya RAB bukunya, sampai promosinya nanti kemana saja dan seterusnya. Mereka juga bertugas untuk membuat paper prototype-nya juga untuk berbagai jenis buku, karena setiap buku punya spesifikasi yang berbeda-beda, dan itu harus juga diketahui berdasarkan siapa target sasaran marketnya dan seterusnya. Nah, kemudian, ini masuk ke sosial media spesialis dan teman-teman dari tim produksi. Jadi ini divisinya satu sebenarnya, yaitu tim produksi konten. Tim produksi konten ini membantu marketing dan membantu ke sosial media. Ini timnya, mereka membuat short, akun YouTube, kemudian membuat dokumentasi acara, posting di TikTok, di YouTube, dan di IG, juga Facebook. Kemudian membantu take video untuk konten edukasi,
juga membantu untuk membuat iklan, video-video iklan juga, selain video untuk konten. Nah, untuk video iklan sendiri ini memang khusus, sehingga setiap minggu mereka harus bisa membuat video iklan yang terus berubah. Jadi kalau minggu ini dibuat, kemudian dari progres iklan ternyata menurun atau tidak terlalu banyak tanggapan, mereka sudah harus punya brief baru dan harus segera membuat brief yang baru. Ini pekerjaan teman-teman konten, produksi konten. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman produksi konten, memang untuk sosial media itu tidak terlalu punya banyak masalah dengan konten. Progresnya terlihat ada peningkatan, namun untuk iklan masih belum bisa menemukan satu pola yang memang menarik untuk audiens, sehingga sampai hari ini untuk iklan masih belum ada progres yang cukup baik. Ini untuk pekerjaan teman-teman dari produksi konten. Di produksi konten ini ada teman-teman yang berasal dari sosial media spesialis, content creator, content writer, dan video editor. Nah, video editor ini banyak berperan di hampir semua konten, karena sekarang semua konten itu bentuknya video. Jadi memang 3 orang dari video editor itu dibutuhkan di semua lini istilahnya. Kemudian setelah ini akan ada marketing. Teman-teman marketing, karena memang banyak yang berhubungan dengan teman-teman marketing ini banyak berhubungan dengan ads dan CMR, sehingga mereka lebih banyak berhubungan dengan penjualan, sales dan ads. Untuk ads yang selama ini dari 5 orang, yaitu Dedi, Syarifah, kemudian Rara, siapa lagi yang 2 ya? Dedi, Syarifah, Rara, Flo, dan Dwitya. Mereka berlima ini, yang 2 memegang ads, yang 3 memegang untuk customer relation service, dan mereka membagi tugas seperti itu, sehingga apa yang dilakukan oleh teman-teman ads, yaitu Dedi dan Syarifah, akan masuk memberi lead untuk teman-teman di CRM untuk mengejar sales, mengejar market, mengejar customer untuk mau melakukan pembelian. Namun disayangkan memang tadi ada kendala di ads-nya yang masih belum terlalu menarik. Yang kedua juga kecepatan gerak teman-teman untuk terus evaluasi dan meningkatkan kecepatan gerak teman-teman untuk evaluasi dan membuat brief baru untuk membuat konten-konten yang baru itu masih belum bisa. Jadi kadang-kadang kan setiap minggu harus bikin nih baru ya. Tapi ternyata dalam minggu ini evaluasinya negatif. Minggu depan baru bikin brief, minggu depannya lagi baru bikin konten. Akhirnya dari sebulan target yang seharusnya bisa jadi 4 atau sampai 8, akhirnya hanya jadi 2. Seperti itu. Jadi kendala-kendalanya lebih ke kecepatan teman-teman untuk bisa mengevaluasi dan menemukan ide-ide baru dari setiap konten yang dibutuhkan. Nah, kemudian ini yang terakhir dari kurikulum designer. Nah, kurikulum designer ini yang punya tanggung jawab banyak untuk membuat materi-materi belajar, termasuk juga permainan-permainan edukatif yang akan dibawakan di kelas-kelas, baik kelas online maupun untuk produk. Nah,
mereka membuat paper prototype untuk beberapa permainan, juga membuat perencanaan. Nah, ini dokumentasi saat melakukan camping bersama. Kemudian menyiapkan materi belajar untuk di kelas online. Dan thank you. Untuk kurikulum designer ini tidak ada masalah berarti, mereka cukup cepat, cukup tanggap gitu ya untuk mengerjakan tugas-tugasnya, dan termasuk yang overall cukup baik. Itu dari selingkat, dari aktivitas 2. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Rizky. Oke, terima kasih Kak Maya. Selanjutnya, yang terakhir aktivitas 1. Silakan Mbak Nurisma. Oke, terima kasih Pak Rizky. Oke, selamat sore Pak Saiful, Bu Tatik, dan kakak-kakak mentor lainnya. Di sini dari aktivitas 1 saya ingin mempresentasikan tentang yang ada di aktivitas 1. Oke. Izin share screen ya, Pak. Oke. Pertama-tama di sini ingin menjelaskan progres yang sudah dilakukan di aktivitas 1, yaitu Sebangku Games. Oke, di sini ada posisi video editor. Di sini ada objektif key result-nya. Di sini sudah ada beberapa yang sudah diselesaikan dan juga ada juga yang masih ongoing. Oke, di sini ada dokumentasi event SCH yang dilakukan pada bulan September kemarin. Ini ada dokumentasinya berupa video. Marica, make learning addictive. Acara Marica ini jadi melatih kreativitas anak, imajinasi juga, jadi kreativitasnya lebih meningkat lagi. Acaranya Marica seru banget ya, karena anak-anak kan juga ada komunikasi interaktif. Semoga nanti Marica bisa go to school di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Marica, make learning addictive. Oke, itu tadi mengenai event SCH. Lalu selanjutnya di sini ada buku saku 2, yaitu tentang teknologi zaman kerajaan. Ini langsung saya putarkan saja videonya. Teman-teman, teknologi pada zaman kerajaan jauh berbeda dengan alat canggih yang kita kenal hari ini. Pada masa itu, alat pertanian yang digunakan umumnya sederhana, seperti cangkul, bajak, dan sabit. Alat-alat ini ditenagai oleh manusia atau hewan, seperti sapi atau kuda. Bahkan untuk irigasi, teknik yang digunakan masih sederhana, seperti saluran terbuka, alirik. Bidang arsitek alat-alatnya sederhana, teknologinya sederhana, kerajaan-kerajaan zaman dulu berhasil menciptakan keajaiban arsitektur yang mengagumkan. Itu tadi mengenai buku saku teknologi zaman kerajaan, dan di sini ada buku saku 2 mengenai keraton, dan ini juga sudah final.
Hai teman-teman, apakah kalian tahu masih ada beberapa daerah di Indonesia yang menggunakan sistem kerajaan atau kesultanan untuk memimpin pemerintahan daerah? Salah satunya adalah Kesultanan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta pada saat ini dipimpin sosok yang luar biasa. Beliau meraih gelar sarjana di bidang antropologi budaya dari Universitas Gadjah Mada, bahkan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Ya, di sini mungkin saya langsung skip aja. Itu contoh videonya sudah final. Dan di sini ada foto produk juga. Foto produk ini lebih ke Sebangku Games. Sebelumnya kan dari Sebangku ini, aktivitas satu ini memiliki 3 brand, yaitu yang pertama ada Marica, lalu yang kedua ada Sebangku Games, lalu yang ketiga ada Akademi Marica. Ini foto produknya dari Sebangku Games. Ini ada Zamzami, dan ini juga sudah selesai dari tim video editor. Oke, ini nanti akan display di Tokopedia maupun Shopee untuk yang foto produk tadi. Dan di sini ada teaser Akademi Marica. Ini ada salah satu contohnya tentang Canva. Langsung saya tampilkan aja. Perkenalkan, nama saya Afifah Uci Utami. Saya kali ini akan membawakan materi mengenai jago desain dalam 5 menit. Kenapa sih kita harus jago desain? Karena di era digital sekarang itu kita membutuhkan memang effort ya untuk melek digital atau melek aplikasi. Nah, saya menyarankan untuk menggunakan aplikasi Canva. Kenapa? Karena aplikasi Canva ini adalah aplikasi yang sangat mudah digunakan dan juga gampang banget nih kita akses mau dari handphone ataupun dari PC. Itu tadi beberapa pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh tim video editor. Ada beberapa kendala juga dari mereka yang sudah menjelaskan. Kendala yang pertama mungkin kendala jaringan dan juga kendala penyimpanan juga sih. Itu lebih ke internal. Lalu di sini ada Illustrator. Kalau Illustrator ini ada objektif. Kayak resultnya seperti ini. Oke. Di sini mereka sudah menyelesaikan buku komik komik yang masih ada materi 1 buku tentang mengenal transportasi darat. Di sini ada materi 2. Ini juga sudah selesai dan juga sudah di ACC. Ada materi 3 juga. Ini ada buku fun fact juga tentang ride saudara. Terus di sini ada fun fact kedua, yaitu tentang bandara-bandara luar biasa, airport. Terus di sini masuk ke tim game developer. Game developer di sini juga ada objektif key resultnya, dan sebelumnya juga sudah report selama 2 minggu. Setiap 2 minggu sekali pasti kita melakukan report, dan untuk reportnya sendiri pun sudah maksimal dan diselesaikan bahkan sebelum rapat 2 mingguan. Dan di sini kenapa di OKR ini sudah banyak yang udah selesai juga. Dan di sini ada game yang Marica Olimpiade yang bulan kemarin udah rilis di Play Store. Di Play Store juga sudah ada Marica Olimpiade, dan di sini untuk update-nya pun bisa bertahap, dan itu bisa dilakukan untuk update selama kurang lebih 1 bulan sekali lah. Dan di sini ada Marica Maze. Marica Maze juga sudah launching di Play Store. Mungkin Bapak Ibu bisa searching aja di Play Store, ada Marica Maze. Ini buatannya Sebangku. Sini Marica Maze. Ada beberapa juga mungkin kendalanya itu ada soal yang mungkin ada yang
ada feedback soal yang diberikan oleh konsumen itu beberapa yang mengatakan bahwa Maricamis ini lumayan mudah atau bisa dikatakan mudah lah. Di sini juga ada aset implementasinya untuk petualangan Marica di Maricamis ini untuk UI-nya. Next, di sini ada Marica Escape dari game developer. Jadi di game developer ini membuat 3 game. Yang pertama ada Marica Olimpiade, lalu yang kedua ada Marica Maze, selanjutnya ada Marica Escape Race. Buat beberapa aset aplikasi gamenya, jadi masih ongoing juga untuk UI-nya. Itu untuk game developer. Lalu selanjutnya ada tim marketer. Di sini untuk tim marketer sendiri pun ada objektif key result-nya juga, dan beberapa juga sudah terselesaikan dengan baik. Ini ada 2 marketing, yang pertama ada online dan juga ada offline marketing. Kalau online marketing sendiri itu lebih ke sosial media, contohnya kayak Instagram, TikTok, dan sebagainya. Dan di sini ada untuk Marica pun sudah melakukan live Instagram bersama selingkar, yaitu Kak Maya. Ada Akademi Marica yang membahas tentang soft skill, lalu yang ketiga ada Sebangku Games tentang sehari bersama ayah pada hari Minggu tanggal 12 November kemarin. Oke, next di sini untuk online marketingnya ada insight-nya juga. Selain melakukan live Instagram, kita juga melakukan insight. Yang pertama Marica sendiri pun mengalami kenaikan di followers dan juga untuk viewers dari Instastory Instagram. Dan di sini juga Akademi Marica juga mengalami kenaikan followers, dan juga di Sebangku Games hanya mengalami kenaikan followers saja. Oke, next di sini ada offline marketingnya SBE atau Sehari Bersama Ayah yang sudah dilakukan 12 November kemarin. Dan di sini merupakan big event dari Sebangku. Jadi ada Sebangku Games dan juga Marica yang ikut berkolaborasi untuk launching di SBA ini. Karena di sini ada offline marketingnya juga, ada mini event dari marketing. Mereka ini melakukan mini event di Maguwo, lebih tepatnya open stand di Maguwo setiap hari Minggu. Gitu. Dan di sini melakukan penjualan buku Marica, di sini open stand Maguwo. Untuk evaluasinya mungkin di sini lebih ini eksternal ya, pihak Maguwonya slow respon, terus tempatnya yang kurang efektif dan tidak ada tenda juga, makanya kepanasan ya mungkin anak-anaknya. Dan next di sini ada tim terakhir, yaitu ada copywriter. Nah, sini juga ada objektif key result-nya, dan 70% sudah terselesaikan dengan baik, dan masih yang ongoing ini masih SEO tentang Marica. Yang sudah terselesaikan ada isi mencari Budino, mungkin ini bukunya, ada full and short deskripsi Marica Maze, dan itu sudah selesai. Sini ada SEO Academy yang dibuat oleh copywriter. Oke, dan beberapa deskripsi mengenai buku dan juga fun fact yang sudah dibuat oleh copywriter. Oke, mungkin dari aktivitas 1 segitu saja. Apabila ada tanggapan atau feedback dari Bapak Ibu DPP, monggo silakan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Rizky. Ya, thank you Mbak Nurisma. Monggo selanjutnya Pak Saiful, Bu Tati, monggo jika ada feedback. Nanti selanjutnya mungkin baru informasi tambahan. Monggo Pak, Bu. Oke, Pak Saiful dulu, monggo Pak. Saya dulu, baik Bu Tati. Izin Bu Tati. Mohon izin kakak semuanya. Terima kasih kesempatannya. Ini yang koordinasi yang kedua. Kemarin kami juga sudah
koordinasi juga dengan teman-teman mahasiswa. Ternyata kemarin ada juga yang ada beberapa permasalahan yang saya catat itu. Kalau untuk BBH itu memang ada yang belum cair, tapi kemarin sudah ditindaklanjuti sama Kak Nurisma, termasuk juga untuk yang rencana kepulangan itu. Terus kemarin dari teman-teman mahasiswa itu sempat menyampaikan kalau internetnya lemot. Cuman kemarin saya minta untuk ke teman-teman mahasiswa itu untuk ngecek jam berapa sih lemotnya. Yang pertama, yang kedua untuk melakukan cek speed test supaya nanti bisa jadi bisa jadi masukan apakah kadang-kadang itu kan yang namanya lemot itu apakah memang benar-benar lemot atau persepsi dari teman-teman mahasiswa itu aja kalau itu kendala. Terus untuk rekomendasi nilai ini bisa diinfokan Pak Rizky ataupun ke kakak semuanya kira-kira kapan dilakukan, karena dari DPP juga akan melakukan review ataupun mungkin lebih tepatnya pengamatan untuk nilai yang nilai akhir itu. Terus yang pertama, terus ada beberapa catatan juga berkaitan dengan proses pelaporan. Karena sempat saya tanyakan juga kaitannya dengan laporan, kenapa kok ada beberapa mahasiswa itu peng-ACC-nya itu kok lama gitu. Ternyata ya memang mereka ada yang belum melakukan revisi ataupun belum di ACC. Nah, itu mungkin mekanismenya bagaimana gitu Kak Rizky ataupun dari kakak mentor yang ada, monggo. Siapa? Nah, turun. Kalau tadi BBH memang ada beberapa, mungkin Mbak Nurisma bisa sampaikan ya. Tapi memang ini trouble-nya bukan di kami yang jelas. BBH. Tapi ya lumayan Pak, tapi sisi lucunya ada yang sudah flashing beli iPhone, ada Pak. Ada yang pulang-pulang udah ada yang beli MacBook juga Pak. Anak-anak kan ya seperti biasa bahasanya self reward gitu ya. Kemudian mobilisasi tadi udah saya sampaikan ya, alhamdulillah itu kita buat serentak karena takutnya kalau beda-beda malah ribet kitanya gitu. Kemudian kalau internet ini emang unik-unik sih, kemarin kita sudah sempat sharing juga. Kita sudah mengupayakan beberapa opsi Pak. Opsi yang pertama, internetnya emang kita buat bandwidth-nya yang mahal. Di atas 3 itu malah 900.000 per bulan gitu ya. Kemudian ada lagi opsi yang arahnya lebih ke ini, kita pakai 2 modem jadinya. Yang satu yang satu IndiHome, yang satu XL. Terus kita juga pakai modem yang itu Pak, modem yang prabayar yang pakai Indosat kayak gitu-gitu. Ternyata ya emang susah karena ternyata anak-anak ini mintanya internet, tapi setelah saya lihat perilaku mereka ini behaviornya pada main game juga Pak. Ya itu kan akhirnya internetnya cepat buat main game lah, terus buat apa gitu. Terus YouTube ya, kalau mereka YouTube-nya itu tentang kerjaan nggak ada masalah ya, tapi saya lihat juga akhirnya live stream aja dengerin musik aja pakai YouTube gitu kan. YouTube musik, waduh ya puyeng kita kayak gini, sampai akhirnya ada yang nonton Korea juga Pak. Wah, jadinya kita ya sudahlah, ini kan namanya mahasiswa, kemarin kita sudah coba dengan berbagai opsi, tapi kalau memang seperti itu ya kita nggak bisa juga akhirnya ngikutin semua yang mereka mau gitu. Betul. Kemudian kalau terkait nilai, sebentar lagi saya share Pak ya, ini contoh penilaian di batch sebelumnya gitu. Biasanya kami memang menggunakan nilai yang lumayan panjang sebenarnya ini. Mungkin saya share sekarang Pak ya. Nah ini
Jadi ini contoh waktu di batch 4 kemarin ya. Jadi ini kan kemarin karena ini sesuai dengan di proposal, ada target capaian selama magang itu ngapain, kompetensinya apa. Ini kan sebenarnya panjang ya Pak, ya, mampu ngapain. Kemudian detail pembelajarannya sampai ada metodenya. Akhirnya kami bernilai Pak. Nah, setelah nilai ini nanti akan ada persenannya. Jadi tidak semuanya itu dibuat ini ya. Nanti ada yang 20%, ada yang ini kalau ini 30%. Jadi ini kuantitasnya, kalau ini kualitasnya 30% juga, keaktifannya itu 15%, kerja sama timnya itu 20%. Karena emang kita pengennya tuh di magang ini lebih ke attitude ya. Kalau knowledge mereka bisa dapat di kampus, skill mereka bisa belajar mungkin di studi independen, tapi kalau di magang ini ya unik-unik Pak. Ternyata ada yang dia jago gambar tapi dia nggak bisa kerja sama tim gitu. Ada yang gambarnya biasa aja tapi dia dengan orang lain sangat humble dan supel. Tapi ada juga yang gambarnya bagus tapi kerjaannya lama. Mungkin Kak Maya boleh cerita ya, mungkin kayak gitu ya. Ya ini yang akhirnya kerja sama tim ini kita buat 20%. Nah dari situ akhirnya kita rekap jadi sekian ini lolusnya ini. Kemudian nah karena di dashboard itu bentuknya bulat, nggak ada 85 kayak gini-gini, akhirnya kita bulatkan sih. Ini Pak, kalau penilaiannya kurang lebih nanti akan seperti itu. Kemudian kalau terkait ini apakah ada feedback Pak? Mungkin Pak? Ini yang sudah kami lakukan di sementara dari saya belum ada, Kak Rizky. Kalau terkait ACC laporan, ini sebenarnya kalau dari dua pihak Pak ya, kadang tuh anak-anak itu udah kita reminder gitu. Oh KR silahkan diupload gitu ya, nggak diupload gitu kan. Terus laporan silahkan ditulis gitu ya. Kadang itu seminggu mereka baru nulis semuanya di hari Jumat ya sudahlah. Ya dengan mahasiswa tuh tarik ulur loh Pak selama ini Pak. Jadi takutnya mereka ya Pak. Ya, makanya saya juga sampaikan ke teman-teman mahasiswa itu ya mentor kan bukan kerjanya juga enggak hanya melihat laporan aja kan, juga ada target yang lain, saya sampaikan seperti itu. Siap Pak Saiful, mungkin itu Pak feedback dari saya. Mungkin dari kakak bahkan Kak Istof, Kak Maya, Mbak Risti. Kak, terima kasih. Oke. Siap. Ada lagi Pak Saiful mungkin yang disampaikan? Untuk nilai akhirnya kira-kira kapan ya Pak? Kami belum ada. Mbak Nurisma mungkin boleh diupdate. Sejauh ini sih yang di grup MSIB itu baru di ini sosialisasinya tentang mobilisasi Pak. Jadi kalau nilai akhirnya biasanya di Desember pertengahan biasanya Pak. Oh Desember pertengahan. Oke siap. Kemarin sempat ada yang japri ke saya, Pak ini untuk menentukan nilainya siapa? Saya sampaikan untuk penentuan nilai dari mentor di lapangan, karena akan diajak diskusi juga dengan pendamping dari kampus asal. Itu saya sampaikan juga DPP hanya mereview atau mereview aja dari nilai yang sudah ada, dan DPP tidak ngasih nilai saya gitu. Itu aja. Siap. Terima kasih Pak Saiful. Bu Tati, silakan Bu Tati. Baik, terima kasih Pak Saiful dan kakak-kakak semuanya. Masya Allah tadi laporannya bagus banget ya progres teman-teman dari hasil produksinya sama yang tadi ditampilkan. Ini sudah di akhir-akhir program ya Kak ya, jadinya tinggal 1 bulan lagi. Dan ya untuk attitude dan sebagainya yang tadi disampaikan untuk penggunaan internet dan sebagainya ya kalau ceritanya emang begitu ya memang sebenarnya harusnya saling evaluasi ya. Teman-teman mahasiswa sendiri nggak langsung menyalahkan dari perusahaan gitu ya. Nanti kita sampaikan untuk itu kakak-kakak semuanya, terima kasih untuk informasinya. Nah, terakhir di kami DPP itu juga ada kewajiban nantinya membuat semacam rekomendasi konversi ya Pak Saiful ya. Jadi mungkin ini yang
saya dan teman-teman DPP yang lain juga Pak Saiful ini pastinya sangat pengen dapat masukan juga nanti mungkin rekomendasi yang bisa disampaikan oleh kakak-kakak yang ada di perusahaan terhadap kinerja teman-teman. Jadi dari nilai akhir mungkin kita bisa lihat ya apakah mereka bisa mendapatkan nilai sesuai yang direkomendasikan atau tidak. Namun mungkin nanti bisa disampaikan juga ke kami atau mungkin bisa memberikan laporan di akhir itu nanti bisa ya insya Allah sih kami berusaha membuatkan konversi sesuai dengan yang sudah dinilai di sana. Namun cuman butuh juga semacam ini ya Pak Saiful nantinya ya untuk konversi nilai itu benar-benar mereka sudah biasanya kan di kampus itu dia akan checklist memang mata kuliah yang kita rekomendasikan misalkan sesuai dengan yang sudah mereka kerjakan. Nah mungkin dari kakak-kakak yang sudah jadi mentor ini kan tahu kesehariannya mereka dari mulai awal sampai sekarang gitu ya, dari progres yang sudah mereka buat atau belum gitu. Nah, yang akhirnya misalnya kita bisa kasih nilai rekomendasi per anak, per item, per produktivitas. Nah, dari nilai mungkin nanti kita bisa masukkan, tapi dari pekerjaan-pekerjaan, uraian pekerjaan yang sudah mereka lakukan, mungkin nanti bisa dibuat lebih rinci mungkin ya Pak Saiful ya di ini ya. Jadi kita karena gini, dari kami background kami kan tidak semua mata kuliah, tidak semua mahasiswa itu sama dengan kami gitu ya Pak ya. Sehingga untuk mahasiswa yang kami bimbing ini kan dari berbagai macam prodi. Sehingga kadang-kadang kan untuk web developer misalnya itu kan di luar kami. Saya bukan IT, jadi saya harus meraba-raba ini kira-kira make sense-nya dengan mata kuliah apa gitu ya. Sehingga ketika itu dirinci di laporan inisialnya itu kita bisa, oh berarti ini sesuai dengan mata kuliah ini yang diambil di semester itu. Nah kadang-kadang ketika nggak dirinci, kita akhirnya oh sepertinya ini dengan ini gitu. Takutnya salah untuk mengkonversi karena ini nanti aksesnya kan ke mahasiswa di pelaporannya di kampus masing-masing. Tapi kalau ini perinciannya lebih detail, mungkin kita juga sangat terbantu sekali ketika membuat konversi untuk teman-teman mahasiswa. Begitu mungkin dari saya. Mungkin gimana Pak Saiful? Mungkin senadakah dengan konversi ini karena nanti di akhir laporan Pak, kalau yang kemarin kemajuan kita belum bikin konversi Pak. Nanti di akhir itu ada lampiran kita membuat konversi di beberapa mata kuliah, di beberapa prodi Pak. Nah, nanti akan kesulitan ketika kita mengkonversi mata prodi yang di luar kita misalnya. Ketika kita ketemu, saya gimana ketemu teknik industri gitu ya, ketemu dengan IT itu kan di luar kita ya, jadi di luar saya terutama gitu ya. Sehingga saya juga harus belajar kurikulum mereka kayak gimana gitu, terus melihat gambaran yang sudah mereka lakukan di perusahaan itu seperti apa, sehingga ketika mengkonversikan itu nggak salah gitu loh. Seperti itu. Sepakat dengan Bu Tati. Jadi ya mohon maaf karena kalau saya basicnya dari di kafe yang apa ya, yang sedikit banyak ke IT ataupun teknik elektro tadi. Tapi kalau untuk teman-teman kayak apa jurusan manajemen, nah itu saya kan juga harus kayak ya paling tidak nyontek dulu lah, di googling dulu ini gimana sih maksudnya seperti itu. Itu sih. Siap. Izin feedback ya Bu Tati. Jadi di tempat kami, alhamdulillah di batch-batch sebelumnya itu kami menggunakan 3 cara gitu ya. Cara pertama based on dari penilaian yang ada di MSIB. Jadi mereka kan sudah menyediakan platformnya itu, jadi penilaiannya seperti yang tadi saya contohkan tadi. Kemudian ada juga pendekatan yang kedua, itu memang dari kampusnya itu sudah punya ini sendiri dia punya pakem sendiri. Jadi kita sempat beberapa kali itu kemarin pernah dari Unibrow juga, mereka minta nilai dan formnya dari mereka semua, berarti penilaian sebagainya itu malah penilaiannya double gitu, dari kami ada form tapi dari mereka juga ada form gitu. Terus sempat juga opsi yang ketiga adalah gabungan gitu. Jadi gabungan ini kemarin di Sanata Dharma itu pernah kayak gitu. Jadi modelnya adalah dia menggabungkan
antara penilaian yang dari kampus dan juga penilaian dari PT Sebangko gitu ya. Akhirnya dari dua itu kemudian dijumlahkan terus diambil rata-ratanya. Itu lebih mudah sih, ini alhamdulillah ada beberapa dosen yang sudah minta Zoom, kemudian pengen ngobrol langsung dengan kami, ya kami sangat open, malah enak ya gitu. Konversinya kan dosennya yang lebih ngerti ya sebenarnya terkait di kurikulumnya. Gitu. Mudah-mudahan terjawab ya Bu Tati. Tapi nanti kalau emang butuh sesuatu apa gitu nanti kami juga siap provide insya Allah. Terima kasih Kak. Berarti ada ini ya, ada pertemuan tersendiri dengan perusahaan dengan ini ya, dengan masing-masing kampus itu ada meeting sendiri ya Kak ya? Tidak semua kampus, cuma emang ada beberapa case tadi Bu. Ya, beberapa case. Iya. Ya, karena kemarin itu ada beberapa laporan ada kampus yang nggak mau mengkonversi gitu. Itu Bu. Jadi sebenarnya kan mereka dapat hak itu maksimal 20 SKS. Sedangkan mungkin dari 20 SKS yang dikonversi cuma 10 misalnya kan. Sehingga 10 SKS-nya gimana nih? Nah, ada kampus yang nggak mau mengkonversi sebanyak maksimal 20 SKS. Nah, ini kan kami memperjuangkan mahasiswa yang magang ini karena mereka full stay mungkin di Jogja, yang dari luar daerah kan bisa mendapatkan maksimal 20 SKS gitu ya. Seperti itu Kak. Jadinya supaya kita menghindari dengan case yang pernah terjadi di tempat lain seperti itu Kak. Semoga di PT Sebangko nggak ada sih ya. Cuman di perusahaan lain kemarin ada kasus kayak gitu. Jadinya ini kasihan. Jadi mahasiswanya itu sampai WA berkali-kali ke DPP. Kebetulan DPP masih temen atau masih kenalan saya. Jadi dia cerita kalau di kampusnya itu dia juga masih harus kuliah, masih harus ini, terus di konversinya dia juga dipersulit. Itu kan kasihan mahasiswanya, di satu semester dia harus fokus ke magang, juga harus ke kampusnya gitu. Nah ini kan butuh, mungkin kalau yang seperti ini case mungkin kita bisa bikin Zoom tersendiri kali ya Pak Saiful kalau nanti ada case seperti ini ya. Jadi kita menjembatani antara mahasiswa dengan kampus dan juga dengan perusahaan gitu ya. Kadang-kadang ada juga kampus yang nggak percaya, emang kamu bisa begini-begini gitu ya. Ya ini yang butuh penegasan ya dari perusahaan, kadang-kadang seperti itu. Jadi ada-ada aja gitu ya, sehingga kasihan mahasiswanya, kadang-kadang dia udah bagus, sudah full, tapi dari kampusnya sendiri ya ternyata memang tidak semua kampus aware dengan itu gitu Kak. Iya betul. Menarik sih ini terkait kampus ya emang ya. Tapi emang ini isu dari batch 1 dulu, batch 1 lebih parah dulu Bu. Ada yang kaprodinya di WA gak mau jawab, macam-macam, itu unik sih. Jadi kalau ini alhamdulillahnya yang aman itu malah yang sudah MOU gitu. Jadi kan beberapa kali ini ada beberapa kampus itu malah minta MOU gitu kan. Ini alhamdulillah kemarin sudah ada yang akhirnya DBI Bu, yang dosen berkegiatan di industri itu di Sebangko kita ada 2 orang Bu. Ini sudah mau penutupan nih November ini. Satu dari Tasikmalaya, Muhammadiyah Tasikmalaya, satu dari Unifma gitu. Jadi nggak cuma mahasiswanya yang datang, tapi dosennya juga akhirnya berkegiatan juga. Terus praktisi mengajar kami juga kemarin ngisi di beberapa kampus juga. Itu monggo nanti Pak Saiful, Bu Tati mungkin juga berkenan boleh kita. Menarik ini Kak, yang praktisi mengajar ya Pak Saiful, boleh kita ajukan juga ya nanti ya Kak ya. Kita ajuin. Boleh minta datanya nanti Kak, mungkin mentor-mentornya Kak siapa, terus punya kompetensinya apa gitu, latar belakangnya. Jadi kami ketika mengajukan udah punya data-datanya. Ya, Pak Saiful, dan tentunya kita menyampaikan juga ke kampus karena proposal praktisi mengajar itu biasanya kan jadi satu bundle ya, sehingga misalnya dari prodi kami kita mengajukan praktisi mengajar siapa-siapa gitu, sehingga background-nya sudah kita dapat dulu gitu loh Kak. Jadi pas nanti proses pengajuan kita sudah masukin nama-nama dari kakak-kakak dari PT Sebangko gitu. Boleh ya Pak Saiful ya, ini bagus banget ya. Jadi kerjasamanya bisa berkesinambungan ya. Mungkin bisa MOU juga dengan kampus kita ya Pak Saiful ya. Boleh ya? Oke. Saya ajuin Bu. Saya ajuin ke Kaprodi Bu. Siap. Nah ya, saya juga boleh ya Kak ya. Siap. Jadi kemarin di bulan kemarin itu kami diundang ke ini Bu, UPI kami jadi datang ke sana ngisi kuliah umum gitu, kemudian nanti di bagian awal atau di akhirnya itu tanda tangan MOU.
kemarin dengan Tasikmalaya juga kayak gitu. Jadi kan dengan kayak gini lebih enak kita kenal dengan minimal wareknya, ketemu dengan dekannya. Jadi konversi nilai itu ya lumayan juga. Kemudian juga ya mempermudah silaturahim lah intinya. Itu dan yang terakhir itu ke Dereka Pak Saiful, Bu Tati juga ini alhamdulillah kemarin dengan habis MOU kita kemarin ditodong ke Dereka, alhamdulillah kita 6 proposal kemarin ini maju, alhamdulillah 6-6-nya lolos, ini tinggal nunggu wawancara. Mungkin nanti Pak Saiful yang jago DKV, Bu Tati yang dari Bekasi, wah ayo Pak kita ke Dereka bareng-bareng. Aduh, mantap ini. Meeting fund-nya ayo Pak Keren, Saiful keren. di sini Keren, proyeknya. keren. Lintas kampus lagi, ternyata dosennya nggak cuma dari satu, Nah, dia lintas kampus gitu juga bisa ternyata. iya. Siap. Kemudian kalau sekilas ini besok banget hari Selasa ini kita juga ada kegiatan showcase itu baru ada di batch ini. Jadi itu nanti anak-anak per aktivitas itu akan membuat sebuah video atau slide gitu ya. Mereka laporan selama magang 4 bulan ini ngapain aja dan hasilnya seperti apa gitu. Nanti berupa kompilasi sih harapannya nanti video semua. Jadi itu bisa jadi kalau di tahun-tahun sebelumnya kami hanya membuat kesan dan pesan. Sebelum pulang itu mereka ada kayak pesan dan kesan, tapi kalau ini pengennya ada showcase biar nunjukin, wih ini karyaku loh, ternyata aku bisa loh kayak gini, biar kalau sama ke kaprodinya atau ke dekannya tinggal nunjukin itu aja. Itu. Mungkin sama sekalian dibikin komik, Kak. Wah, Ilustrasinya keren-keren loh. Saya lihat ilustrasinya keren-keren. ya. Apalagi tempat Kak Maya tadi luar biasa itu. Wah, mantap. Deh, kemudian kemarin juga ada beberapa yang sudah ini minta izin ke kami untuk skripsi langsung nanti di tempat kami itu ya. Kami sangat welcome sih intinya. Dari proyek itu nanti dikembangkan jadi skripsi. Dan terakhir insya Allah nanti di bulan Desember itu di minggu ketiga itu nanti akan ada perpisahan, bentuknya nanti pentas seni sih Pak. Jadi pentas seni mereka nunjukin ya seru-seruan aja sih biar pecah gitu Pak ya acaranya itu, jadi happy ending dan memang nanti kita kasih mereka spare waktu untuk tahun baruan bersama. Kurang lebih seperti itu Pak Saiful, Bu Tati, pertemuan hari ini. Mungkin dari Kak Maya, Kak Istof, Kak Risti, Mbak Nurisma mungkin ada yang mau ditambah, Bu Wiwit boleh? Sebelum, kalau dari saya udah cukup. Sudah cukup Kak, terima kasih. Dari saya. Kak Istof Saya mungkin Desember, ada satu saya yang Desember kurang, insya Kak. Allah ke Jogja Kak. Insya Allah nanti bisa janjian ya. Wah, kapan nih Bu? Oke. Desember liburan sekolah, insya Allah saya pulang ke Klaten. Kebetulan rumah orang tua saya di Klaten Pak. Siap. Pak Saiful monggo janjian sekalian ke Sebangko Ya. nanti pas liburan sekolah, insya Allah saya ke sana. Liburan sekolah itu kapan ya? Kalau di kampus pas- kampus saya akhir tahun itu libur kurang lebih hampir 10 hari kampus saya. Nah, Mulai iya. dari menjelang Natal sampai tahun baru itu. Ya. Nah itu Pak, tanggal-tanggal itu Pak. Setelah Betul. ya, nanti kontak-kontak lagi lah ya Pak Anu Kak ya. Oke, Kita siap. koordinasi ya. Tapi ya gambarnya insya Allah di akhir Desember nanti insya Allah saya ke sana dan semoga bisa ketemu dengan kakak-kakak semua lah yang ke sana. Ditunggu. Kalian kunjungan industri Pak Saiful sama MOU, Masya Allah. Weh. Siapin berkasnya. Jadi ke sana bawa berkas-berkas Pak Saiful. Kan demi menyambung silaturahmi ke depannya Kak Rizky ya. Iya. Kan selesai Desember ini kan ya Kak ya. Jadi setelah ini nggak berhenti putus ininya hubungan ini kita touch-nya gitu. Oke. Kayaknya kurang satu ini. Kita belum foto bareng. Wih, ayo foto bareng. Oke. Ayo silakan on cam Mbak Nurisma. Maaf Pak, nggak bisa on cam. Oke. Kak Istof boleh bantuan Kak Istof di screenshot? Sorry Kak Rizky, caranya gimana? Berarti saya aja. Oke, hitungan ketiga ya. Brain screen. 1, 2, 3.
Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, nanti saya share di grup. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu, kakak-kakak semua. Izin kita tutup ya dengan baca alhamdulillah, alhamdulillah, amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Terima semua. kasih semuanya. Terima kasih semua. Sampai ketemu. Sehat selalu. Sehat Assalamualaikum. selalu. Waalaikumsalam.